Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Wahyu Kurniawan dengan NIM 221330069. Di sini saya akan membahas kelompok pertama dari MK penulisan berita dan artikel. Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai fungsi, jenis, ciri dari sebuah berita dan artikel, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu berita dan juga apa itu artikel. Bagi teman-teman yang sudah pernah menonton gitu ya video-video saya sebelumnya, mungkin teman-teman sudah tahu apa itu berita dan artikel. Tapi rasanya kurang cocok kalau saya tidak membahas lagi mengenai berita dan artikel karena pembahasan kita mengenai fungsi, jenis, dan ciri dari kedua ini, teman-teman sekalian. Baiklah, berita adalah sebuah informasi yang berupa fakta ataupun pendapat orang penting yang disebarluaskan melalui informasi. Nah, berita ini berstrukturkan 5W plus 1H, yang dimana ini adalah hal yang membedakan mengenai berita dan artikel. Nah, sedangkan kalau artikel sendiri adalah karya tulis yang dimana itu bertujuan untuk mendidik, memberikan informasi, ataupun memberikan edukasi gitu, serta ataupun membujuk pembacanya melalui media massa. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita masuk dalam pembahasan video kali ini. Baiklah, kelompok pertama mereka membahas mengenai fungsi, ciri, jenis dari berita dan artikel di media massa. Saya akan langsung saja ya teman-teman untuk memasuki pembahasan apa yang telah dibahas dari kelompok 1 minggu lalu. Jadi yang pertama mereka membahas mengenai fungsi sebuah artikel, yaitu memberikan informasi. Ya, seperti yang kita ketahui bersama tadi sebelumnya, bahwasanya sebuah artikel dapat memberikan informasi ataupun pengetahuan baru terkait sebuah topik kepada pembacanya. Nah, yang kedua yakni mengedukasi pembaca. Yang ketiga yaitu memberikan sudut pandang. Maksud dari memberikan sudut pandang ini yakni artikel dapat memberikan sudut pandang atau pandangan pribadi penulis terkait suatu topik yang dapat membantu seorang pembaca untuk memahami perspektif yang berbeda. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya sebuah artikel itu bisa untuk memberikan edukasi ataupun sebuah informasi, dan yang keempat yakni membangun opini publik, yang dimana artinya adalah sebuah artikel ini dapat pembacanya atau opini publik terkait suatu topik yang lagi dibahas. Yang kelima yakni mempromosikan produk atau layanan. Bisa kita lihat ya bahwasanya seperti sebuah artikel di sebuah media cetak, bahwasanya ada aja artikel-artikel kayak mempromosikan sebuah produk ataupun mempromosikan sebuah tempat wisata yang dimana itu mengundang minat seorang baca mengenai suatu tempat ataupun produk itu. Yang keenam yakni meningkatkan branding, bahwasanya meningkatkan branding ini yakni sebuah artikel meningkatkan suatu branding atau brand ya kepada produk ini kepada pembacanya. Nah, yang ketujuh yakni meningkatkan trafik situs web, yang dimana artikel dapat membantu meningkatkan trafik situs web atau blog, terutama jika artikel dikemas dengan menarik dan dibagikan melalui media sosial atau platform lainnya. Seperti yang kita ketahui bersama, sekarang media massa banyak sekali jenis-jenisnya, berbagai macam ya, seperti situs web, media sosial, yang tidak hanya terfokus lagi melalui media-media lama kayak radio atau cetak lainnya gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis dari sebuah artikel. Mengenai jenis artikel ini, saya akan membahas 4 jenis dari sebuah artikel. Yang pertama yaitu berdasarkan penulisnya. Nah, berdasarkan penulisnya ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama yakni artikel redaksi yang dimana ditulis oleh seorang redaksi. Yang kedua yaitu artikel umum yang ditulis oleh orang umum atau khalayak umum. Nah, selain dari penulisnya, artikel juga bisa dibedakan melalui fungsinya. Yang pertama yakni artikel khusus, dan yang kedua yakni artikel sponsor. Nah, artikel khusus ini yakni artikel yang dimana
yang ditulis si redaksi ini. Berarti artikel khusus ini hampir sama lah dengan artikel redaksi. Nah, selain itu artikel sponsor. Nah, artikel sponsor ini yakni artikel yang membahas ataupun memperkenalkan sesuatu kepada pembacanya. Yang ketiga yakni berdasarkan cara penyampaiannya. Yang pertama yakni artikel praktis, yang dimana artikel ini merupakan artikel yang mengutamakan keterampilan daripada pengembangan pengetahuan. Yang kedua yakni artikel ringan, yang dimana artikel ini membahas segala sesuatu hal yang ringan ataupun tidak terlalu mendalam ya. Yang ketiga yakni artikel opini, yang dimana artikel ini cuma ada di dalam surat kabar atau majalah yang punya penempatan khusus. Nah, penempatan khusus ini terdapat dalam rubrik misalnya, yang dimana kolom opini. Nah, yang keempat yakni artikel analisis ahli, yang dimana artikel ini ya lumayan serius, berisikan laporan sistematis mengenai hasil kajian atau penelitian yang dilakukan oleh ahlinya. Seperti apa? Seperti skripsi, jurnal, tesis, ataupun sebagainya. Mengenai ciri sebuah artikel. Nah, jadi ciri-ciri dari sebuah artikel ini, yang pertama mereka harus ditulis secara ringkas, padat, serta jelas. Yang kedua, isi artikel harus mengandung fakta dan juga opini. Yang ketiga, yakni penulisan artikel menggunakan bahasa yang formal, lugas, dan efektif. Yang keempat, penulisan artikel dibuat dengan cara sistematis, yang dimana sebuah artikel ini harus mempermudah ataupun membuat si pembacanya itu menjadi lebih mudah dalam memahami isi artikel tersebut. Yang keenam, yakni artikel harus bersifat faktual dan informatif, karena sebuah artikel itu menyampaikan fakta dan juga opini. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai berita itu sendiri. Nah, jadi yang pertama yakni saya akan membahas mengenai fungsi berita. Fungsi dari berita itu hampir sama dengan fungsi dari sebuah artikel. Yang dimana yang pertama yakni dia harus menyampaikan informasi. Karena sebuah berita itu harus menyampaikan informasi kepada para pembaca ataupun pendengar yang ingin mereka sampaikan informasi tersebut. Yang kedua yakni mengedukasi atau mencerahkan, yang dimana sebuah artikel itu karena menyampaikan informasi baik itu berupa fakta ataupun sebagainya, yang dimana itu harus memiliki sifat yang mengedukasi dan juga mencerahkan. Yang ketiga yakni mengawasi kekuasaan, yang dimana media massa berperan sebagai penjaga kebebasan pers dan pengawas kekuasaan dengan memberitakan tindakan atau kebijakan pemerintah serta institusi publik lainnya. Tapi bisa kita lihat ya sekarang bahwasanya banyak sekali media-media massa yang ya saya rasa berpihakan, tapi mungkin hanya segelintiran saja. Yang selanjutnya yakni membangun opini publik. Nah, sebuah berita itu harus memiliki fungsi untuk membangun opini publik, karena kan media massa itu kan memberikan informasi kepada pembaca ataupun pendengarnya, yang dimana itu mereka sedang menyampaikan sebuah isu ataupun peristiwa yang lagi hangat, yang lagi terjadi gitu teman-teman sekalian. Selanjutnya yakni menghubungkan masyarakat. Sebuah berita harus memiliki fungsi yang dimana harus menghubungkan masyarakat. Jadi informasi tersebut kayak harus tersampaikan semuanya gitu. Yang keenam, sebuah berita juga harus menghibur. Ada juga kan beberapa berita yang tidak harus terus-menerus berita tersebut tuh yang bikin pusing kepala alias pembahasannya yang terlalu berat, tapi sebuah berita juga dapat memberikan penghiburan, karena sebuah berita tuh banyak sekali teman-teman. Apa sih jenis-jenis berita itu sendiri? Baiklah, mungkin itu aja ya pembahasan mengenai fungsi berita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis berita. Nah, baiklah teman-teman, jenis berita ini yang saya ketahui yakni yang pertama adanya straight news. Nah, straight news itu sendiri yakni berita langsung atau jenis berita yang biasanya ditulis secara to the point dan ringkas serta berisikan informasi tentang peristiwa terkini atau terbaru.
Nah, jadikan strike news ini kayak sebuah berita yang langsung gitu teman-teman, langsung terjadi dan langsung masih baru pembahasannya. Tidak lama gitu, tidak lama jedanya gitu teman-teman. Kayak misalnya ada sebuah kejadian di pagi hari, siang harinya sudah diberitakan. Yang kedua yakni opinion news, yang dimana merupakan sebuah berita pendapat atau opini yang berisikan laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide, kreatif, pemikiran ataupun komentar terhadap sesuatu yang penting. Nah, ini misalnya kayak opinion news nih, kayak misalnya pendapat ataupun pengamat ekonomi mengenai turunnya harga rupiah di dunia. Nah, di sini kan para ahli menyampaikan opini-opininya mengapa bisa rupiah tersebut, nilai mata uang kita tuh menurun di mata dunia. Pasti mereka memberikan alasan-alasannya dan juga fakta-fakta yang ada di lapangan. Yang ketiga yakni berita interpretasi, yang dimana merupakan sebuah berita perkembangan dari strike news itu sendiri, yang dimana itu adalah berita tentang penambahan informasi latar belakang, wawancaranya dengan berbagai sumber dan juga pengamat serta penambah data-data terkait berita strike news tadi. Nah, yang keempat yakni deep news, yakni berita yang ditelusuri secara mendalam. Nah, berita ini kayak pembahasan mengenai satu berita tapi dibahas, diulik sedemikian rupa sampai menemukan fakta-fakta terbaru lainnya. Jadi kayak misal satu episode itu full pembahasannya mengenai satu berita itu sendiri. Nah, yang kelima yakni berita investigasi, yakni berita mengenai liputan penyelidikan. Contohnya kayak Sergap 86 gitu, Buzzer, yang dimana itu berita-berita yang mengenai investigation news itu sendiri. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai ciri dari sebuah berita. Nah, ciri dari sebuah berita ini yakni yang pertama, mereka bersifatkan aktual dan faktual. Yang kedua, yakni mengandung unsur 5W+1H. Yang ketiga, yakni menggunakan bahasa yang menarik dan mudah dipahami oleh pembaca secara umum. Jadi pembahasan tersebut, sebuah berita tidak harus menggunakan bahasa-bahasa tinggi, yang dimana karena semua orang belum pasti untuk bisa memahami bahasa-bahasa tinggi, sehingga sebuah berita harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti untuk orang banyak. Yang keempat, yakni peristiwa disusun secara kronologisnya ya. Jadi sebuah berita itu harus disusun berdasarkan kronologis yang ada, tidak mengarang ataupun pendapat penulis pribadi. Yang kelima, yakni menggunakan kalimat yang singkat, padat dan juga jelas, tidak bertele-tele ya. Yang keenam, terdapat sumber berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, apabila kita mengambil sebuah informasi ataupun yang ingin disampaikan berita itu, kita mengambil dari omongan-omongan yang maksudnya kayak belum jelas informasi tersebut berasal dari mana, tapi kita sudah jadikan berita, mungkin saja berita yang kita sampaikan itu belum tentu kebenarannya, masih hoax gitu ya. Jadi kita harus secara mendalam lagi untuk bisa menyebarluaskan informasi yang kita dapatkan untuk menjadi sebuah berita. Yang terakhir yakni judul berita dapat mewakili isi berita. Nah teman-teman, pernah nggak sih kalau untuk membaca sebuah berita kita harus melihat judulnya dulu? Jadi kalau kayak judulnya itu menarik dan juga sesuai dengan isi yang tertera gitu dengan judulnya, mungkin kita akan mengklik berita tersebut ya teman-teman, karena judul berita terstrukturkan piramida terbalik. Nah jadi judul itu yang paling besar, karena judul itu berperan penting dalam sebuah berita. Mungkin itu saja ya teman-teman pembahasan saya mengenai fungsi, ciri, dan juga jenis dari sebuah berita maupun artikel. Saya Wahyu Kurniawan bakal ketemu lagi dengan teman-teman sekalian di learning journal lainnya. Saksikan terus video-video saya, kepoin terus akun YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.